Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang circular flow diagram. Anggota kelompoknya ada saya, Rara Sambika, dan Nadia Nuria. Pengertian, pada pelaku kegiatan ekonomi masing-masing memainkan dua peran pada arus lingkar kegiatan ekonomi, yaitu sebagai konsumen firm atau sebagai produsen household. Jika kedua peran tadi dihubungkan dalam suatu pola, maka akan terjadi hubungan timbal balik atau sirkulasi flow yang menurut istilah ekonomi disebut arus lingkar kegiatan ekonomi. Perekonomian atau circular flow diagram dua sektor atau sederhana. Pengertian perekonomian sederhana adalah aliran-aliran yang menggambarkan perputaran arus uang dan barang di antara dua pelaku kegiatan ekonomi, di antaranya rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Perekonomian dua sektor pada diagram di bawah ini akan dijelaskan tentang aliran pendapatan pada perekonomian yang hanya melibatkan dua pelaku kegiatan ekonomi. Silakan perhatikan diagram berikut. Diagram 1 tersebut mencerminkan bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi pada sektor rumah tangga produsen perusahaan supaya mendapatkan pendapatan. Artinya faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga konsumen yang meliputi tenaga kerja, tanah, keahlian, atau modalnya kepada perusahaan garis A. Dalam hal ini, perusahaan akan memberikan balas jasa atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga. Balas jasa tersebut berupa upah, gaji bagi tenaga kerja, sewa untuk tanah, sewa atau bunga untuk modal, dan keuntungan bagi keahlian atau garis B. Dari balas jasa atau faktor produksi yang mereka berikan kepada perusahaan dimiliki oleh sektor rumah tangga konsumen, maka secara otomatis rumah tangga mempunyai pendapatan yang bisa dibelanjakan atau pendapatan setelah dikurangi tabungan dan pajak. Pada sektor perusahaan yang berupa pembelian barang dan jasa, seperti yang jelas di garis C bawah. Selanjutnya, barang dan jasa tersebut akan diserahkan oleh sektor rumah tangga produsen kepada sektor rumah tangga konsumen. Di garis B. Perekonomian circular flow diagram tiga sektor tertutup merupakan kegiatan perekonomian melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Ada tiga arus dalam diagram ini, yaitu RTK membeli barang atau jasa RKTP. Rumah tangga konsumen membeli barang atau jasa dari rumah tangga produsen dari kegiatan ini. Rumah tangga produsen menerima uang dari rumah tangga konsumen. Pada arus pertama ini, rumah tangga produsen menetapkan harga atas produk berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan. RTK membutuhkan pendapatan. Rumah tangga konsumen membutuhkan pendapatan untuk membeli barang atau jasa. Pendapatan dapat diperoleh dari penjualan faktor produksi kepada rumah tangga produsen di pasar faktor produksi. Sebagai bentuk imbalan, rumah tangga produsen memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga konsumen. Pada arus kedua ini, rumah tangga produsen berperan sebagai pembeli faktor produksi. Pendapatan pajak. Rumah tangga pemerintah menerima pendapatan dari pajak yang dibayar oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Pemerintah menggunakan uang hasil pajak tersebut untuk membeli faktor produksi di pasar faktor produksi. Uang hasil pajak juga digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan ekonomi. Tidak berhenti di situ, uang hasil pajak yang juga digunakan pemerintah untuk membeli barang atau jasa di pasar barang. Barang atau jasa tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Circular flow diagram 4 sektor perekonomian terbuka dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan kegiatan perekonomian yang melibatkan rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah.
dan masyarakat luar negeri. Dalam diagram ini terdapat arus barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri ekspor, dan dari luar negeri ke dalam negeri impor. Dalam diagram ini, pelaku ekonomi dalam negeri menyediakan barang atau jasa, serta faktor-faktor produksi dalam negeri untuk masyarakat luar. Selain itu, pelaku ekonomi dalam negara juga mengekspor barang atau jasa dan faktor produksi untuk masyarakat luar negeri. Barang diekspor berupa tenaga kerja dan sumber daya alam. Selain ekspor, pelaku ekonomi dalam negeri juga mengimpor bahan baku dan tenaga kerja. Kegiatan impor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Arus perdagangan faktor produksi dan barang atau jasa dari masyarakat luar negeri kepada pelaku ekonomi dalam negeri akan menghasilkan devisa. Devisa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Devisa hanya yang diperoleh dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membayar pinjaman luar negeri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.